udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta, kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Oke, assalamualaikum, halo sobat lagi populer dimanapun berada. Semoga kalian tetap sehat selalu dan semoga diberikan kelancaran rezeki selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobat, baru-baru ini ada yang bikin heboh dan bikin umat Islam ya ini marah sobat, dimana akun TikTok dari akun TikTok @ngobrol santai ini memposting video mempromosikan umroh ke Candi Borobudur. Wah, ini nyenggol-nyenggol ibadah umat Islam ini ya. Iklannya sih tentang berwisata, mempromosikan wisata Candi Borobudur dan juga candi-candi lainnya. Tetapi kok sampai nyindir ibadah umroh itu loh, ini yang bikin gregetan teman-teman ya. Dan akun ini isinya itu membanding-bandingkan biaya umroh ke tanah suci yang dinilainya mahal puluhan juta dibandingkan dengan wisata ke Candi Borobudur yang hanya menghabiskan sekitar 1 jutaan ya. Dan ini kemudian tentu saja kan membuat masyarakat khususnya umat Islam menjadi marah ya. Nah, kemudian mengundang respon dari Ketua MUI Sob. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita simak aja videonya berikut ini Sob. Keris kok takut, sama kembang takut, bakar dupa kemenyan takut, pakai belangkon ikat malu. Weh. Kan kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Nah, ini sindir-sindir tanah suci, teman-teman. Kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Mengklaim bahwa punya tanah suci sendiri, begitu loh ya. Ini kan nyindir tanah suci umat Islam, yaitu di Mekah. Ya. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta, kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Oke, walaupun tidak disebutkan secara spesifik ya, orang-orang kok ibadahnya sampai puluhan juta begitu. Sedangkan di sini cuma 1 juta begitu. Ini kan udah jelas arahnya kemana begitu ya. Langsung menyindir umat Islam ini kok gini ya. Oke sob ya, ini kemudian mengundang respon dari Ketua MUI Pak Khalil Nafis sob ya. Di Twitter beliau mencuitkan, ini kok istilahnya umroh ya, ini kok istilahnya umroh begitu ya. Ini kok ngambil istilah dari umat Islam berwisata ke candi-candi tetapi ngambil istilahnya umroh, ini saja sudah keliru teman-teman ya. Yang disuruh ngomong anak-anak. Nah, mau wisata ke Borobudur atau ke sungai ya silahkan suka-suka, tapi juga jangan nyenggol agama lain yang puluhan juta ya. Jangan nyenggol agama lain yang puluhan juta, umroh maupun yang antri ya suka-suka aja. Toh kita menganut bebas menjalankan agama masing-masing, dasarnya Pancasila begitu loh ya. Ya intinya nggak usah nyenggol-nyenggol lah. Gimana ini kok nyenggol-nyenggol? Apa takut nggak laku lagi ya? Walaupun ibadah umroh ini memerlukan biaya puluhan juta ya, bahkan yang haji plus sampai ratusan juta, itu kan tetap aja antrinya lama laku ya. Sedangkan ini kok sampai nyenggol, ini mungkin takut gak laku lagi atau gimana ya, padahal umat Islam kan nggak pernah nyenggol Candi Borobudur ya, kecuali ada oknum-oknum tertentu ya. Ya kita tahu semua walaupun ini sebenarnya adalah AI ya, tetapi yang diusut adalah pembuat videonya ini teman-teman ya. Itu dari segi tekstur videonya itu memang AI ya. Ini yang dia membalas isunya AI ya. Sampai saya salah penafsiran sebelumnya, namun pembuat videonya itu siapa memang harus diusut. Nah betul, ini pembuat videonya harus diusut. Dan ada yang lebih parah lagi nih teman-teman, membuat video yang melecehkan agama Islam lagi. Ini kita lihat. Nah ini ya, maksudnya apa ini? Gimana ini? Ini nggak tahu apakah AI atau tidak, tetapi sepertinya kalau ini sih nyata ya.
dari segi visualnya sih mirip AI, tetapi kok kameranya getar-getar begitu loh. Kalau AI kan biasanya lebih smooth, stabil begitu loh ya. Tapi terlepas dari hal itu teman-teman ya, ini yang namanya azan kan panggilan untuk orang sholat begitu loh ya. Jadi kesannya kok orang memanggil kesannya kok ini adalah orang memanggil supaya orang-orang Islam itu datang ke Borobudur, bukan panggilan sholat ini. Dan mencampur adukan antara agama Islam dengan agama yang ini teman-teman ya. Ini kan nggak boleh ya, penistaan ini namanya. Ini maksudnya apa coba ya? Kalau pasang iklan yang benar ya, kita orang Islam itu nggak ada masalah dengan penyembah-penyembah selain Allah, tetapi ya jangan sampai nyidir-nyidir seperti ini gitu kan ya. Kemudian kalau kita lihat dari akun Ngobrol Santai, pembuat video tersebut yang mempromosikan Candi Borobudur tetapi nyindir ibadah umat Islam, ini akhirnya klarifikasi. Terima kasih atas masukannya. Kami pakai istilah umroh untuk makna umum perjalanan spiritual atau kunjungan ziarah. Jangan suka berprasangka buruk ya. Tidak ada niat lain kok, apalagi sampai mau nyamain atau maksa-maksa. Kita semua menghargai keyakinan dan ketulusan masing-masing. Oke. Nah, dengan kerendahan hati, Ngobrol Santai Indonesia memohon maaf kepada umat muslim di seluruh dunia atas kegaduhan yang ditimbulkan video umroh Borobudur. Kami meminjam istilah tersebut untuk mengembalikan popularitas peninggalan leluhur. Karena Borobudur adalah destinasi populer dunia dan juga membangun kesadaran publik bahwa berziarah atau napak tilas bisa mengunjungi situs bersejarah di sekitar kita. Kami menutup video viral tersebut sejak 31 Mei sebagai wujud kebijaksanaan dan penghormatan agar tidak menimbulkan beragam persepsi. Video tersebut adalah inisiatif pribadi sebagai wujud kecintaan pada warisan budaya dan spiritual Nusantara. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika membuat gaduh. Video ini dibuat dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Semoga damai selalu. Oke ya, meminjam istilah umroh dari umat Islam untuk menyerang Islam itu sendiri. Ya, tetapi bagus setelah sudah meminta maaf ya, dan udah ada itikat baik untuk tidak mengulangi lagi sepertinya ya. Dan ini sudah bagus ya, semoga kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini ya. Mungkin iri ya, karena lebih ramai ibadah umroh, sedangkan di Candi Borobudur dan candi-candi lainnya kurang begitu ramai seperti itu. Sebenarnya kasus penistaan, pelecehan, penghinaan terhadap agama Islam ini sudah banyak terjadi ya, dan banyak yang endingnya cuma klarifikasi dan minta maaf, tidak ada proses hukum berlanjut begitu ya. Dan apakah nanti akan terjadi kepada pembuat video ini? Ya, kalau tidak ada yang melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian ya, nanti ya sama aja ya, endingnya ya cuma berakhir stuck, udah minta maaf, selesai gitu aja. Dan kita berharap nanti ada pihak yang berwenang ya, pihak yang memiliki kekuatan hukum, pihak yang kuat ya, untuk mengusut pembuat video ini supaya ini menjadi pelajaran agar kedepannya tidak terulang kejadian yang sama begitu ya. Bagaimanapun yang namanya melecehkan agama orang lain itu tidak bisa ditolerir lah ya, tidak bisa dimaafkan begitu saja, walaupun ya sudah berakhir, sudah adanya klarifikasi dan perminta maaf, tetapi kan kejadiannya berulang-ulang. Penistaan tidak hanya terjadi hal ini saja, ada banyak kasus-kasus lain ya, terhadap menginjak Al-Quran, kemudian menghina Al-Quran, itu kan banyak ya, tetapi hanya berakhir minta maaf kemudian selesai. Tetapi untuk hal ini ya nanti kita akan update beritanya, apakah ada orang yang melaporkan atau tidak, dan kemudian bagaimana proses hukumnya, ini kita nanti juga. Oke sahabat, nantikan video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.